problem solving adalah suatu kreativitas, ya. Kalau ada yang bilang suatu kreativitas untuk bertumbuh atau berkembang. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan saya, Marista Triana Simanjuntak, dan rekan saya, Anjas Nudiarsyah, yang akan menemani teman-teman dalam briefing pagi pada hari ini. gimana kabarnya teman-teman di pagi hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Nah, untuk menambah semangat teman-teman, aku punya quotes yang bagus nih. Apa itu kak? Menyelesaikan masalah dengan lari dari masalah Tidak akan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, mari kita saksikan video briefing di pagi hari ini yang dibawakan oleh Bapak Sri Joko Waluyo. Selamat menyaksikan. Selamat pagi rekan-rekan motor, ya. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Pagi ini tanpa terasa sudah tanggal 13 September ya. Artinya kita sudah berada di tengah-tengah bulan September. Masih dengan tema problem solving, ya. Dan di bulan September ya, dimana kalau saya boleh mengambil satu singkatan dari September. Apa sih September itu? September kalau saya analogikan adalah sebagai September, setiap permasalahan terselesaikan melalui berusaha, ya. September, setiap permasalahan terselesaikan melalui berusaha. Artinya apa? Ya, artinya selama ini kita ketika kita mau berusaha, ketika kita mau pantang menyerah, ya, melakukan suatu aktivitas apapun untuk menghadapi suatu problem, dan juga jangan lupa kekuatan yang di atas, kekuatan doa, ya, dengan berusaha plus, ya, tambah lagi kekuatan doa. Saya yakin semua problem, semua masalah yang kita hadapi bakal ketemu dengan solusi yang kita harapkan. Alhamdulillah ya, melalui usaha dari rekan-rekan, melalui perjuangan dari rekan-rekan, ya, di bulan Juli ya, 2 bulan kemarin di Agustus kita bisa melampaui masa-masa sulit, ya, melalui perjuangan dan melalui usaha dari teman-teman semua, ya. Perlu kita sadari bahwa hidup ini adalah masalah. Maksudnya adalah bahwa keadaan kita adalah untuk berdamai dengan masalah. Berdamai di sini bukan sekedar duduk berdampingan dan membiarkan masalah yang kita hadapi, melainkan adalah bagaimana kita berkreasi untuk mewujudkan solusi sehingga akhirnya mampu untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan definisi dari problem solving itu sendiri, yaitu adalah sebuah kemampuan atau keahlian, ya, dalam beradaptasi atau merespon atas situasi sulit yang kita hadapi sehingga muncul suatu identifikasi masalah dan akhirnya muncul menjadi suatu solusi. Atau bahkan ada yang bilang bahwa problem solving adalah suatu kreativitas, ya. Kalau ada yang bilang suatu kreativitas untuk bertumbuh atau berkembang. Dalam menyelesaikan masalah ada beberapa hal yang membantu kita sehingga kita menjadi seorang problem solver yang jago, atau seorang yang mahir dalam menyelesaikan masalah. Apa itu sih poin-poinnya? Yang pertama adalah adaptasi, ya. Dengan kemampuan kita beradaptasi akan sangat mudah bagi kita, ya, menghadapi problem yang kita hadapi atau masalah yang kita temui. Contoh misalnya nih, karyawan baru, ya. Ini karyawan baru adalah masalahnya apa sih? Ya, masalahnya adalah salah satu adalah bagaimana menyesuaikan diri, ya, beradaptasi dengan cara kerja, ya,
beradaptasi dengan iklim kerja, beradaptasi juga dengan standar operasional prosedur yang baru. Ya, tentunya ini butuh kemampuan untuk bagaimana menjadi seorang problem solver yang baik. Kemudian yang kedua adalah perbanyak pengetahuan. Ya. Jadi perdalam pengetahuan di bidang pekerjaan yang kita geluti. Dengan pengetahuan yang kuat, dengan pengetahuan yang bertambah, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ya, tentunya juga salah satu caranya adalah kita mengikuti ilmu-ilmu terkait dengan bidang profesi kita, dan juga ilmu-ilmu yang lain yang bisa menambah soft skill kita dan juga pengetahuan kita. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada solusi, bukan pada masalah. Nah, ya, fokus pada solusi bukan pada masalah. Nah, ini yang mungkin teman-teman sering dengar atau bahkan teman-teman sering melakukan, ya, melalui identifikasi masalah atau memilah-milah masalah yang kita hadapi sesuai dengan skala prioritas. Ya. Misal sih contoh yang sering kita contoh sederhana ya, yang sering kita lakukan. Mungkin ada teman atau kerabat yang lagi pusing. Ya, secara refleks pasti kita menawarkan bantuan berupa obat pusing, ya, berbagai merek lah, ya. Tanpa kita gali motifnya atau tanpa kita gali penyebabnya, ya, padahal penyebabnya sederhana, padahal penyebabnya cuma gak ada duit, ya. Tentunya problem solver yang kita berikan kan hanya menyelesaikan masalah pusingnya, bukan pada akar permasalahannya. Yang keempat, ya, dari yang keempat adalah yang paling utama ini, ya, adalah ubah pola pikir agar kita meningkatkan kemampuan memecahkan masalah kita, kemampuan dalam problem solving. Ya. Coba ubah pola pikir kita yang awalnya sering orang bilang ya, awalnya memiliki pola static mindset, ubahlah menjadi growth mindset. Alih-alih melihat masalah sebagai beban yang harus dihindari, ya, ubahlah pola pikir dengan memandangnya sebagai tantangan untuk bertumbuh. Ingat, ya, kenapa sih kita direkrut dan diterima di suatu perusahaan? Ya, alasannya adalah sederhana. Kenapa kita diterima adalah untuk menjadi problem solver, memecahkan masalah yang ada di perusahaan tersebut. Ketika perusahaan nggak ada masalah, ya tentunya kita nggak bakal direkrut. Ya, contohnya adalah misalnya kita menjadi seseorang yang mampu mengatur karyawan, ya, atau bagaimana menjadi seorang problem solver dalam melakukan aktivitas operasional, aktivitas marketing, ya, sehingga kita bisa menarik konsumen, kemudian dari situ konsumen membayar, ya. Akhirnya apa? Dilakukanlah oleh bagian keuangan untuk menjadi hasil berupa profit. Nah, ini adalah problem-problem yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ketika kita masuk, kita diharapkan menjadi seorang problem solver untuk mengelola, ya, atau memanage, menata poin-poin yang ada di poin-poin pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut, ya. Akhir kata, berdamailah dengan masalah, bukan lari dari masalah. Walaupun lari dari masalah itu adalah salah satu bentuk dari problem solving, cuman bukan itu, ya. Hadapi masalah hingga muncul solusi yang menguntungkan buat kita semua, buat Anda, buat orang-orang di sekitar Anda. Akhir kata, tetap semangat. Beri aplaus untuk Bapak Joko.
Masuk informasi yang pertama, tanggal 13 sampai 17 September akan diadakan training one day mekanik. Untuk informasi yang kedua, tanggal 14 September akan diadakan training PKWT baru. Dan yang ketiga, tanggal 15 September 2021 akan diadakan onboarding class dan semuanya dilakukan secara virtual. Dan yang keempat, berikut aturan terbaru penggunaan celana kerja untuk seluruh karyawan Jun Motor. Yuk kita simak. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!